Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfitriani, mahasiswa PPG Prajabatan Gerombang 1 Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik dalam pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada praktik pengenalan lapangan 1 atau yang disebut dengan PPL 1, saya ditempatkan di SMP Negeri 27 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya diberi kesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang disebut dengan ZPD dalam pembelajaran IPS di kelas 9 di SMP Negeri 27 Banjarmasin. Zone of Proximal Development atau disebut dengan ZPD, di mana merupakan konsep yang dimukakan oleh Vygotsky yang mengacu pada jarak antara tingkat perkembangan aktual individu dan tingkat perkembangan potensial yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan. Dengan kata lain, ZPD ini adalah rentang kemampuan yang dapat dikembangkan individu melalui interaksi sosial dan kolaborasi. ZPD ini membantu guru dan pendidik untuk menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding merupakan dukungan yang diberikan selama proses pembelajaran yang dibuat untuk kebutuhan peserta didik dengan maksud membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Dukungan ini secara bertahap dihilangkan saat peserta didik bisa mengembangkan strategi pembelajarannya secara mandiri. Scaffolding berarti memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik saat mereka melakukan aktivitas belajar. Penerapan scaffolding pada ZPD ini diterapkan di kelas 9D di SMP Negeri 27 Banjarmasin dengan materi globalisasi dan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau yang disebut dengan PBL. Aktivitas dalam penerapan scaffolding ini yang pertama yaitu pemberian materi. Nah, pemberian materi ini yang saya berikan mengenai bentuk-bentuk dari globalisasi di bidang budaya dan komunikasi. Yang kedua, pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik ini berdasarkan kemampuan dari peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, penugasan, di mana penugasan ini saya memberikan tugas melalui LKPD. Dan yang keempat ada proses pembimbingan. Nah, proses pembimbingan ini merupakan proses scaffolding di mana saya memberikan bimbingan kepada setiap kelompok agar mereka dapat mudah dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan di dalam LKPD. Yang selanjutnya evaluasi, yaitu evaluasi bersama mengenai materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding ini yaitu peserta didik merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, di mana kegiatan diskusi ini memacu peserta didik untuk melakukan sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Demikian penjelasan dari saya mengenai
penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang sudah saya laksanakan di SMP Negeri 27 Banjarmasin, tepatnya di kelas 9D. Semoga bermanfaat dan dapat membawa kebaikan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.